Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas seputar Redmi AC 2100 dan di sini saya akan menginstal sebuah OpenVPN di Redmi AC 2100. Apakah Redmi AC 2100 support atau tidak? Kita akan coba untuk menginstalnya. Di sini saya akan masuk ke gateway-nya. Dan di sini saya sudah siapkan untuk link dari paketnya. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Kalian juga bisa untuk install langsung dari bagian software, dan kalian juga bisa download file IPK-nya. Kalian install manual di Lucy-nya. Dan sekarang saya akan coba install langsung dari menu sistem, kemudian software, lalu kita update. Sini kita update list. Lalu setelah kita berhasil update, kemudian kita filter di bagian kolom filter ini, tekan OpenVPN, dan kemudian kita instalkan. Sebenarnya kita hanya perlu OpenSSL dan juga Lucy OpenVPN. Kalau kalian ingin menginstal yang TLS juga tidak masalah, kalian tinggal timpa saja. Kalau misalnya error, kalian tinggal pilih checklist di bagian override. Oke, kemudian kita install untuk Lucy-nya. Oke, dua paket sudah berhasil kita install. Yang pertama yang OpenVPN OpenSSL, kemudian paket Lucy aplikasi OpenVPN. Dan di sini saya menggunakan firmware OpenWrt 21 versi 21 RC4. Untuk kalian yang masih belum update, kalian cukup pergi ke bagian backup flash firmware, kemudian pilih yang flash image ini, kalian update di bagian sini. Untuk tutorialnya kalian bisa cari di bagian video saya yang sebelumnya. Lalu di sini untuk bagian network, kemudian interface, kemudian di sini untuk interface OpenVPN-nya masih belum kita buat. Selanjutnya kita pilih add new. Untuk nama kita pilih bebas, misalnya OpenVPN. Kemudian protokol kita pilih unmanaged. Lalu spesifikasi di sini kita tambah tune 0, kemudian enter, lalu kita create interface. Lalu di bagian advanced ini biarkan default, kemudian firewall kita pilih yang 1, lalu kita save.
kemudian save apply. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian firewall, kita pilih add, kemudian di sini kalian isi bebas, misalnya OpenVPN, kemudian inputnya accept, ini juga accept, forwardnya reject, kemudian yang masquerade kita centang, clamping juga sama, covered network kita pilih yang OpenVPN, allow forward to destination kita pilih LAN, kemudian allow forward from source kita pilih 1, kemudian pilih save, lalu kita save and apply. Baik, selanjutnya kita pilih ke bagian OpenVPN, kemudian di bagian sini kalian bisa importkan atau kita masukkan file OpenVPN nya, konfigurasi OpenVPN nya kalian bisa import di bagian pilih file, dan untuk akunnya kalian bisa download di grup, sini ada di grup Telegram. Kalian bisa gunakan yang port UDP yang 2200, kalian bisa download. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian tinggal pilih file, kemudian cari file yang sudah kalian download, kemudian di bagian instansi kita isikan nama dari konfigurasinya, misalnya bebas di sini coba, lalu kita pilih upload, dan selanjutnya konfigurasi yang sudah kita upload akan masuk di bagian bawah sini, lalu kita pilih edit, dan di bagian user pass kalian bisa tambahkan folder dari passwordnya, dan file user passnya berada di bagian folder OpenVPN flash coba.authentication. Kalian tinggal kopikan saja untuk filenya, kemudian kita paste di bagian sini, lalu di bagian atas sini tuh user dan passwordnya kalian tinggal masukkan sesuai dengan akun yang kalian punya. Di sini untuk username to Z, kemudian password 123 Z, kemudian baris kedua diisikan password, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kemudian kita kembali ke bagian OpenVPN, lalu kita centang di bagian enable, lalu kita tekan save. Sebelum itu kita cek dulu untuk IP nya. Di sini untuk IP nya masih IP dari Telkom Indonesia. Kita akan coba untuk enablekan. Di sini untuk bagian enable kita pilih centang, kemudian save apply. Dan di sini untuk konfigurasinya sudah berjalan. Kita coba untuk refresh untuk IP-nya. Dan di sini konfigurasinya sudah berjalan. IP sudah berganti ke IP dari OpenVPN-nya. Kita cek di sini 34.101, jadi 34101. Dan kita coba lanjut untuk tes speednya.
Oke, di sini kita sudah mencoba untuk mengkoneksikan OpenVPN di router OpenWRT kita, dan untuk ping itu sesuai dengan ISP kalian. Kalau di sini saya dapat ping 22 milisecond dan untuk download 15 Mbps, kemudian uploadnya sekitar 4 Mbps. Jadi mungkin seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.